Baik, teman-teman sekalian, kita melanjutkan untuk topik berikutnya, yaitu tentang motion gerak ya. Ini melanjutkan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang assignment 1, yaitu tugas-tugasan untuk chapter yang pertama, yaitu tentang unit ya, unit system dan conversion, dan juga tentang dimensional analysis. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang movement atau motion, gerak, tapi case study-nya saja. Untuk persamaannya, penurunannya sudah kita bahas di live lecture-nya ya, di pertemuan lalu. Baik, sebelum masuk ke contoh-contoh, kita baiknya review sedikit tentang persamaan-persamaan penting dalam gerak ya, movement ya, satu dimensi, sumbu X maupun sumbu Y. Ada dua parameter penting di sini, yaitu kecepatan dan percepatan, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Percepatan rata-rata atau sesaat ya. Ya, definisinya adalah untuk kecepatan rata-rata yaitu perubahan posisi delta X per delta T atau X2 min T1 per T2 min 1. Dengan cara yang sama, delta percepatan average rata-rata ya tentu saja V akhir dikurangi kecepatan awalnya bagi T2 min T1 ya. Kemudian untuk kecepatan sesaat ya, berarti delta T nya mendekati 0 ya, kemudian dilimitkan ya, limit atau mendekati 0, delta X per delta T dilimitkan. Kalau kita pinjam definisi limit dari kalkulus diferensial, maka nilainya sama dengan diferensial X ya, diferensial dari X per dt. Dengan cara yang sama, berarti percepatan ini ya dv per dt. Karena dv ini adalah V adalah dx per dt ya, tentunya menjadi diferensial lagi, double diferensial atau d2x per dt2. Ini terhadap x, terhadap v ya, dv per dt. Kemudian gerak satu dimensi ada dua ya, satu yang kecepatan konstan, persamaannya ya cuma sederhana ini ya. Karena kecepatan konstan berarti percepatannya 0, tidak ada percepatannya, x min x0 sama dengan vt, atau kalau x nya 0 berarti x sama dengan v kali t. Yang kedua adalah percepatannya konstan, jadi ada perubahan kecepatan sehingga menyebabkan adanya percepatan tapi konstan ya. Persamaannya di sini ada V min V0 sama dengan AT atau V sama dengan V0 plus AT. Jadi cenderung jenis ini cenderung tambah cepat atau mungkin tambah lambat ya. Sama 2B, ini persamaan posisinya X min X0 sama dengan V0T plus dengan AT kuadrat, atau biasanya X sama dengan X0 gitu. Kalau X nya 0 berarti ya X sama dengan ini. Dan V kuadrat min V0 kuadrat min 2A ya, ini juga bentuk lain yang menghubungkan antara kecepatan dan percepatan serta posisi. Kalau ini tidak ada faktor time-nya, waktunya tidak ada. Kalau di 2C ini ada menggandeng waktu ya. Kemudian ada juga gerak sumbu Y. Kalau yang tadi itu sumbu X satu arah, juga satu arah, tapi sumbu Y bisa free fall, gerak jatuh bebas, bisa gerak vertikal ya. Jadi khasnya kalau jatuh bebas berarti untuk V0 nya sama dengan 0, jadi jatuh saja tidak dibanting ke bawah, kan gravitasinya ya positif ya. Dan Y0 nya 0 dihitung dari atas, V min V0, V0 nya 0 berarti sama dengan VT ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu, cuma kita rangkum di sini. Ingatkan kembali, kalau berkebalikan dengan jatuh bebas ya gerak ke atas vertikal. Karena benda ini kan tidak bisa naik ke atas sendiri ya, harus ada kecepatan awalnya. Itulah V, harus V0 nya tidak boleh 0. Ya, dia terus ke atas, memang gerak ke atas itu semakin lama semakin lambat ya. Karena berlawanan dengan gravitasi sampai keadaan puncak maksimalnya ya V nya V0.
Persamaan berikutnya ini adalah dengan antara posisi, ketinggian, waktu ya. Kalau 3F ini tidak perlu data waktu ya, cukup kecepatan gravitasi dan ketinggian. Silakan dicermati ya. Nah, kita lihat untuk contoh yang pertama Q1 ya. Ini kita ambil dari Giancoli ya. Silahkan dicek juga di sana, nanti di textbooknya ada kecepatan rata-rata pelari ya. Jadi ini posisi pelari itu mula-mulanya X1. Di mana itu? Ya, posisinya adalah di 50 ya. X-nya 50 ya, posisinya kalau digambarkan di Cartesian, kemudian dia bergerak ke kiri, bergeraknya ke kiri bukan ke kanan, itu ke arah sumbu X 30. Maka dia kalau kemudian ke kiri ya berarti kalau referensinya adalah sumbu X 0 di sini ya, kemudian delta X nya ya 30 minus 50 minus, tapi minus ini menunjukkan arah. Kalau kita buat kesepakatan ke kanan sebagai positif, berarti ke kiri ini menunjukkan dia negatif. Ya. Kemudian waktunya ya dari mula-mula diam menjadi berapa ya? 3 sekon ya. Intervalnya berarti waktunya 3 detik, sehingga kecepatan ratanya delta X per delta T minus 19,5 per 3, jadi 6,5 minus. Kalau kecepatan rata-ratanya ya 6,5, cuma arahnya ke kanan atau ke kiri, minus menunjukkan dia arahnya ke kiri, gitu ya. Kalau dia nanti posisinya dari 30 ke 50 ya, ke kanan ya, nanti hasilnya akan sama 6,5 tapi positif ya. Ini kan jadinya 50 min 30 jadinya plus 19,5 gitu ya. Itu kalau vektor, jadi gerak minus ini adalah menunjukkan arahnya ke kiri. Baik, ini contoh yang berikutnya tentang mobil ya, mobil yang kemudian direm ya. Jadi mobil ini bergerak ke kanan ya, kemudian kanan berarti positif, kemudian direm yang mula-mula bergerak kecepatan 15 ya, kemudian menjadi berapa? Jadi 5. Jadi mula-mula 15 meter per sekon, geraknya jadi 5 meter per sekon selama berapa detik? Selama 5 detik ya. Ada nggak? Ya. Kita ditanyakan berapa percepatan rata-ratanya. Kalau ini dari ya namanya direm berarti bukan percepatan, berarti perlambatan mestinya ya. Berapa perlambatannya? Seperti tadi berarti ini tadi percepatan rata-ratanya. Jadi V2 min V1, T2 min V2 nya berapa? V2 nya 5, V1 nya 15. Dikurangi, jadi tinggal bagi 5, 10 bagi 5 minus 2. Kok minus? Ya karena arahnya ke kiri percepatannya, jadi mengalami perlambatan ya, kecepatannya ke kanan, percepatannya ke arah kiri, mengalami perlambatan. Bisa juga dibalik, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Kalau tadi ke kanan itu positif ya, gerak ke kanan, kalau ke kiri negatif, berarti ya V2 min 1, V2 nya ya minus berapa berarti? Minus 5 ya, minus 5 minus 15 ya. Berarti plus 15, jadi 2 plus 2. Ini menunjukkan bahwa arahnya ya, arah dari percepatannya dan juga arah kecepatannya. Jadi di sini kita melihat ada proses perlambatan ya.
we have a deceleration whenever the vehicle is decreasing, ketika kecepatannya menurun dari 15 ke kiri menjadi 5 ke kiri. Dan biasanya di penlambatan ini ketika ada perbedaan arah dari percepatan dan kecepatannya ke kanan, percepatannya ke kiri. Sebaliknya dengan tadi juga ya. Nah, ini juga berkebalikannya. Baik, silahkan dicermati dulu sebelum nanti kita lihat pada contoh berikutnya ya.